Ya, oke. Ketemu lagi di perkuliahan online ya. Oke, untuk kali ini yang akan saya bahas yaitu tentang praktikum ya, praktikum untuk data definition language atau DDL gitu ya. Nah, DDL ini berkaitan dengan perintah-perintah yang digunakan untuk membuat apa ini tabel ya, ataupun apa update dan lain-lain ya. Oke, baik. Jadi untuk eh, tujuan pembelajaran praktikum DDL ini adalah nanti Anda mampu membuat struktur tabel ya, struktur tabel basis data berdasarkan perancangan modul yang sudah pernah saya jelaskan ya. Oke, nanti eh, apa ini dasarnya, teorinya adalah nanti eh, berdasarkan ERD yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya gitu ya. Oke, nanti perintahnya secara manual semua ya. Jadi nanti bisa diketikkan langsung ya pada apa ini, pada perintah SQL ya, di konsol maupun di ini basis visual yaitu graphical user interface, MySQL SQL font ya, bisa PG Access, PHP MyAdmin dan sebagainya ya. Nah, baik. Terus kemudian ada juga entity ya, kemarin ada one to one ya, satu record di entity pertama berhubungan dengan hanya satu record di entity kedua. Terus ada entity nama mana saja yang bisa menjadi tabel ya. Terus ada juga pengertian tentang primary key, foreign key dan lain-lain. Terus ada juga kemarin itu udah membuat one to many atau many to one. Nah, baik. Oke, yang kita praktekkan adalah ini ya, contoh membuat tabel nanti ya. Contoh membuat tabel dengan primary key gitu ya. Baik. Jadi Anda bisa mengaktifkan dulu ya, mengaktifkan dulu PHP MyAdmin Anda ya, ataupun WAM server yang telah Anda install gitu. Nah, jadi kalau sudah aktif, Anda bisa lihat di pojok sebelah kanan. Nah, di sini kontrol panelnya. Misalkan ini ada PHP MyAdmin ya. Nah, ini WAM server ya. Ini WAM server. Baik, untuk mencobanya bisa Anda ketikkan di browser itu localhost. Oke, nah ini tampilan ya localhost pada browser ya. Dan nanti Anda bisa pilih, di sini PHP MyAdmin yang versi 5 atau 4 gitu ya. Nah, ini baik, ini adalah PHP MyAdmin versi 5. Oke, tunggu sebentar. Nah, ini PHP MyAdmin. Jadi ini MySQL yang diakses dengan graphical user interface PHP MyAdmin ya. Nah, password defaultnya adalah root ya, passwordnya kosong gitu ya. Oke, ini ada dua database, tapi yang kita gunakan adalah yang MySQL, bukan MariaDB ya. Oke, klik go ya. Nah, ini database yang ini di punya saya, database yang sudah saya buat ya. Oke. Oke, baik. Jadi untuk praktikum ini ya, implementasinya ya. Jadi implementasi misalkan akan membuat primary key ya.
Oke, jadi kita buat tabel, misalkan ini tabel dosen ya, berarti nanti adalah perintahnya create dosen dalam kurung nip, ini integer tipenya, terus ini dia nanti primary key, nama dosen varchar 45, terus alamat dosen varchar 255. Nah, ini bisa nanti diketikan ya, diketikan pada apa di sini SQL-nya ya. Nah, SQL-nya. Oke, ini untuk perintah SQL-nya di sini. Atau kalau mau menggunakan yang konsol, Anda bisa pilih di sini ya. MySQL. Nah, ini yang MySQL konsol ya. Oke, ini MySQL konsol. Saya besarkan ya. Nah, ini adalah tampilan konsol pada MySQL ya. Oke, ini akan saya buat dulu ya, database ya. Ini kan harus membuat database dulu. Oke, contohnya adalah create ya. Database apa? Misalkan UNIF gitu ya. Oke, create UNIF, database UNIF ya. Nah, ini sebenarnya sama juga ya, sama juga dengan membuat di sini ya. Nah, oke. Ya, di sini sama juga, nanti di sini harusnya ada. Nah, nanti di sini akan tampil ya. Nah, oke. Nah, ini. Nah, ini sebenarnya sama dengan ngetik perintah di sini. Nah, ini. Ngetik perintah di konsol tadi sama dengan mengetikkan perintah pada php-myadmin di sini ya. Oke, create UNIF. Terus kemudian membuat tabel contoh untuk menentukan primary key ya. Membuat tabel, create tabel dosen ya gitu ya. Nah, ini saya copy saja seperti itu. Nah, oke. Jadi create dosen nip integer. Nah, ini tinggal di nipnya integer sebagai primary key, nama dosen, terus varchar ya 45, alamat dosen varchar 255. Oke. Oh, ini karena ini saya gunakan yang ini aja. Ini ada belum terseleksi ya, database-nya kan banyak. Kalau kita show database, ini ada beberapa database, kita gunakan yang UNIF tadi ya, yang kita buat tadi, yang ini ya, yang UNIF ya, use UNIF ya. Nah, oke. Terus apa itu, kita buat tabel pada database UNIF ya. Nah, oke, ini ya, create dosen nip integer primary key ya. Oke, kalau kita lihat dengan perintah show tables, nah maka ini ada apa itu, tabel dosen ya. Ini ada di sini, ada tabel dosen ya. Ini kalau Anda gunakan ini sebenarnya sama saja ya, sama saja dengan perintah yang kalau kita gunakan yang ini ya, misalkan ini
Di database-nya yang saya pilih yaitu yang ini ya, UNIF ya. Nah, oke. Oke, ini yang aktif database UNIF, yang ini bisa dilihat di sini. Oke, show tables ya, gitu ya. Nah, ini perintahnya pakai go ya, gini ya. Nah, ini show tables, maka ini yang ini. Nah, oke, seperti itu ya. Terus kita buat lagi ruang ya, create table, tabel ruang dengan kode ruang varchar 20, ini sebagai primary key. Terus lokasi ruang varchar 255, kapasitas ruang integer. Nah, oke. Nah, ini ya, create table ruang gitu ya. Oke, itu sudah bisa kita cek dengan perintah show tables ya. Nah, ini sudah ada dosen dan ruang gitu ya. Oke, berikutnya praktek berikutnya adalah contoh untuk menentukan foreign key FK ya. Nah, ini dibuat juga ini ya, create table mahasiswa nih ya. Oke, ini membuat tabel mahasiswa, name integer primary key, nip integer, referensi dari dosen ya gitu ya. Nah, ini nip integer, referensi dari dosen, nip dosen. Nah, yang ini adalah foreign key-nya ya. Jadi di sini foreign key ya nanti bisa dihubungkan dengan tabel dosen ya. Oke. Nah, ini kalau perintah di konsol ini sambungannya ya ini ya. Oke, terus ini akhir ya, titik koma ya. Oke, kita lihat show tabel, maka ada apa di sini mahasiswa ya. Oke. Terus untuk banyak foreign key. Jadi yang ini kan direferensikan dari dosen tadi ya. Oke, di sini ada dosen nih, terus nah ini juga yang ruang itu dari kode ruang yang telah kita buat tadi di sini. Oke, yang ini ya, yang ruang ya, itu direferensikan untuk foreign lebih dari satu ya. Ini kan ada foreign key-nya kan ada dari dosen dan ruang gitu ya, kode ruang ya. Oke, itu membuat foreign key bisa apa itu. Nah, ini saya taruh di sini juga nggak apa-apa ya. Nah, di sini ya, di create table ini yang foreign key-nya, nip mereferensikan dari nip dosen, terus ini kode ruang itu juga mereferensikan kode ruang dari tabel ruang ya. Oke, kita go ya. Nah, oke, ini sebenarnya ini tabel universitas. Nah, ini yang tabel yang sudah kita buat gitu ya. Nah, ini ada dosen ya, ada mahasiswa, ada mata kuliah, ada ruang. Terus berikutnya untuk menentukan composite primary key ya. Nah, maka di sini kode MK mereferensi dari mata kuliah ya, dari tabel mata kuliah pada kode MK. Nah, ini cara untuk membuat apa itu primary key composite ya. Nah, NIM-nya ini integer mereferensikan dari mahasiswa, kolom NIM ya gitu ya. Terus primary
primary key itu di sini ada dua gitu ya, composite ya. Oke, bisa Anda bisa sekali lagi Anda bisa menggunakan mengetikkan yang apa di sini konsol, ataupun Anda bisa juga menggunakan yang graphical interface apa ini MySQL ya, PHP-MyAdmin itu. Oke, kita coba dulu. Nah, oke, sudah terbentuk ya. Kalau kita lihat strukturnya, misalkan nah ini strukturnya ya. Nah, enaknya kalau graphical interface kan ini kita bisa lihat struktur. Nah, ini ada dua kunci ya. Oke, ini dua kunci. Terus contoh lagi ya. Nah, di sini referential integrity ya. Jadi integritas database mengacu pada hubungan tabel melalui foreign key tadi yang sudah kita buat. Pada insert, record harus dimasukkan di tabel utama dahulu, kemudian baru di tabel kedua. Terus delete, record harus dihapus di tabel kedua dahulu, kemudian baru di tabel utama. Oke. Jadi secara default DBMS yang ada akan menolak insert atau delete yang melanggar integritas database. Itu ya. Oke, terus advanced create table option. Nah, ini membuat untuk menentukan nilai default column jika tidak ada data yang di insert untuk kolom itu berarti create table mahasiswa, name integer ini sebagai primary key, nama MAS varchar 45, fakultas varchar 5. Nah, ini dibuat default ya. Nah, nilai default ya. Nanti kalau tidak diisi berarti nanti defaultnya adalah FTI ya. Terus ada juga not null ya. Jadi not null membatasi agar nilai kolom tidak boleh null ya. Not null itu tidak boleh kosong artinya gitu ya. Ini contoh ya, yang kapasitas ruang integer ya, not null ini. Terus apa ini unik ya. Unik itu adalah dengan kode MK integer primary key, nama MK. Nah, nama MK nya ini yang bersifat unik ya, tidak boleh sama ini ya. Terus untuk yang multi kolom, lebih dari satu kolom ya, Anda bisa gunakan ini ya, unik. Terus kemudian ini nama kolomnya atau fieldnya ya. Terus kalau cek, Anda bisa juga ini contoh ya, cek harga. Nah, jadi untuk membatasi nilai kolom, misalkan harga lebih kecil 100.000 dan kode produk lebih besar 100. Nah, ini di sini ditambahkan cek ya. Nah, oke. Terus referential integrity, ini contoh create table pemasok ya. Nah, ini ada ini referential product on delete cascade on update cascade ya. Jadi contoh itu adalah jika ada update atau delete di tabel utama, maka tabel kedua secara otomatis disesuaikan ya. Terus kemudian di action ya, not action. Nah, no action atau restrict atau update atau delete tidak dilakukan, ini merupakan pilihan default ya. Terus ada cascade, set null, set default ya. Terus auto increment itu untuk urut ya,
serial gitu, urut serial 1, 2, 3 gitu ya. Untuk fitur atau increment gunakan serial creatable nasabah misalkan ya. ID nasabah, serial, primary key, nama nasabah, falsat 45. Oke. Nah, ini 1 sampai 232 ya. Oke, nah, Anda bisa gunakan ya. Terus sebenarnya Anda membuat secara ini juga bisa ya. Nah, ini kan sudah tabel yang dibuat tadi. Anda bisa juga membuat ini dengan perintah misalkan tabel produk gitu ya. Jadi kan di sini juga bisa produk, nanti kolomnya berapa. Nah, ini ya untuk membuat apa itu tidak dengan mengetik tapi dengan user interface yang sudah ada. Ini produk kolomnya 4 ya, seperti Google ya. Google maka sini ada pilihan ya. Oke, misalkan kode produk integer misalkan ya, integer 4 ya. Defaultnya apakah ini tadi yang 0, ada yang dan lain-lain ya. Oke, kode produk integer, nama barang ya gitu ya. Misalkan forcat ya. Nama barang, terus kemudian harga gitu ya. Integer ya. 6 gitu katakanlah itu. Terus di sini harga ada kode produk, nama barang, harga satuan gitu misalkan ya. Forcat 5 gitu ya. Oke, ini ada pilihan 0 ya. Apakah tidak boleh kosong atau tidak, not 0 ya. Nah, terus di sini ada auto increment ya. Nah, dan seterusnya. Oke. Nah, ini sebenarnya bisa langsung apa itu dipilih ya. Oke, tidak lewat diketik ya. Oke, ini saya save. Must be not null ya. Oke. Nah, tidak boleh kosong, tadi keliru ini ya. Oke, langsung saja di save. Nah, ini tabelnya ya. Oke, ini sudah primary key ya. Atau Anda kalau mau mengganti apakah ini primary key-nya dihilangi atau bagaimana, nanti bisa lewat ini, lewat diklik ya. Nah, ini interface-nya seperti ini. Jadi nanti bisa Anda pilih apakah mau lewat interface diketik ataupun perintah apa ini tinggal diklik saja gitu ya. Oke, itu macam-macamnya ya, macam-macam perintah DDL. Jadi perintah DDL ini adalah membuat tabel gitu. Oke. Oke, ini contoh untuk praktikumnya. Anda bisa memulainya gitu ya. Sedangkan exam atau WAM ya. Di sini Anda bisa membuat tabel ya. Nah, ini untuk perintahnya, nanti Anda bisa mencoba ya. Oke, ini perintah-perintahnya. Oke, misalkan saya buka yang ini ya, membuat tabel perbankan ya. Oke, di sini. Oke, ini
create ya, database perbankan ini ya. Oke, create database perbankan. Oke, show database ya. Show database ini perbankan ini sudah ada di sini itu ya. Terus use ya, use perbankan gini ya. Oke, ini sudah saya gunakan yang perbankan. Terus Anda bisa membuat tabel nasabah ya. Create nasabah, ID nasabah, integer primary key ya. Oke, di sini. Nah, ini perintah untuk membuat tabel nasabah. Oke, create nasabah, ID nasabah, integer primary key. Oke, saya lihatkan tabelnya. Nah, di sini sudah ada ini tabel nasabah ya. Oke, berikutnya Anda bisa membuat tabel cabang bank ya. Oke. Jadi create cabang bank, kode bank. Sekali lagi ini sambungan ya. Ini kalau ada kayak gini ada panah gitu ya. Kode cabang varchar 20 sebagai primary key, nama cabang varchar 45 unik dan tidak boleh kosong, not null. Terus alamat cabang varchar 255 not null. Oke, kita lihat di show tabel berarti sudah ada cabang bank dan nasabah. Terus rekening ya. Nah, ini membuat rekening ya. Ini yang kita praktekkan kemarin ya. Yang kita praktekkan buat desainnya dari DB Designer. Oke, create tabel rekening, nomor rekening ya, dan seterusnya ini ya. Oke, ini juga mereferensikan ya. Primary key, ada foreign key ya. Oke. Tabel sudah ada tiga tabel ya, cabang bank, nasabah, rekening. Terus kita buat lagi tabel transaksi ya. Oke, tabel transaksi agak panjang ya kodenya ya. Oke. Nah, ini ada error di sini. Error barisnya ya, ini harusnya ke baris ke sini ya. Oke, bisa Anda gunakan yang kalau kita lihat di sini ya. Di database perbankan ya. Yang ini ya. Nah, oke, bisa lewat sini. Ini membuat tabel transaksi itu. Oke, itu belum selesai, ini masih ada sambungannya di bawahnya ya. Nah, sambungannya seharusnya gini ya. Tadi lewat di konsol kan nggak bisa ya, diedit ya.
Oke, seperti ini ya. Oke, create tabel transaksi dan seterusnya. Oke, kita lihat ini query-nya sudah oke ya, tidak ada kesalahan. Berarti bisa langsung kita misalkan show tables ya, kita tampilkan tabelnya. Nah, sudah ada ya. Nah, ini transaksi. Terus berikutnya membuat tabel nasabah hasil rekening ya. Oke, di sini ya. Oke, create tabel nasabah hasil rekening, membuat tabel gitu maksudnya. ID nasabah dan seterusnya. Oke, query oke, tidak ada kesalahan. Kita cek show table. Nah, di sini sudah ada nasabah hasil rekening ya. Terus membuat lagi ini perintahnya show tables ya. Nah, itu untuk melihat semuanya ya. Nah, oke, tinggal nanti kalau perintah itu perintah DDL membuat ya. Nah, ini perintah select ya. Oke, masih kosong jadi tidak ditampilkan. Oke, begitu untuk praktikum DDL. Nanti ada bisa menggunakan MySQL gitu ya. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Semoga nanti ini dipraktekkan oleh Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.